Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Harapannya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, saat ini kita akan melanjutkan materi kelanjutan dari materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang makna demokrasi dan syura atau musyawarah. Secara bahasa, demokrasi terdiri atas dua rangkaian, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Kalau secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu negara yang menganut asas demokrasi adalah Indonesia. Kalian harus bangga menjadi orang Indonesia, karena bangsa Indonesia sangat menjunjung asas demokrasi ini. Yang kedua yaitu syura, atau nama lain adalah musyawarah. Kata syura memiliki dua pengertian. Yang pertama, menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah, ada beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi tentang syura. Mereka diantaranya adalah Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mutaraddifin Gharibal Al-Quran mengartikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Ibnu Al-Harabil Al-Maliki dalam Al-Ahkam Al-Quran mengartikan yaitu berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer, ulama masa kini, dalam Asy-Syurfi
Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Agama Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah. Setiap urusan. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, dan janganlah kebencian kepada kelompok lain menjadikan kamu tidak berlaku adil atau objektif. Dengan demikian, Islam sangat menjunjung tinggi tentang musyawarah. Karena dengan musyawarah itu, kita akan bisa mencari solusi ataupun bisa menemukan suatu jawaban, karena dengan bermusyawarah itu setiap peserta akan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kalau kalian menjadi seorang ketua ataupun seseorang yang memimpin musyawarah, maka kamu jangan sampai melakukan otoriter atau hanya memaksakan kehendak pendapatmu sendiri. Hargailah pendapat anggota. Hargailah pendapat anggota peserta lain. Siapa tahu dari pendapat peserta itu ada suatu jawaban tentang masalah yang kalian selesaikan. Berikutnya, titik temu antara demokrasi dan syura. Dalam beberapa definisi, syura dan demokrasi di atas, yaitu dapat memahami bahwa musyawarah merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, musyawarah merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung oleh demokrasi. Dengan demikian, antara demokrasi dan musyawarah itu saling berhubungan. Ada keterkaitannya. Tidak bisa dipisahkan. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, mungkin dalam sekolah kalian akan mengalami suatu organisasi atau mengikuti suatu organisasi yang bernama OSIS. Nah, di situ kalian akan bisa memahami makna demokrasi, makna musyawarah. Maka dengan kalian menjadi anggota OSIS, ketika kalian bermusyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan, disitulah nanti kalian akan mengetahui kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai Anda memaksakan pendapat kalian sendiri. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, dengan demikian patut kita berbangga menjadi orang Indonesia.
Karena bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi asas demokrasi. Maka dari itu, kalian sebagai generasi harus betul-betul bangga menjadi orang Indonesia. Kalian harus betul-betul kalian harus menjunjung tinggi asas demokrasi. Kalian harus bisa menjadi generasi yang bisa melanjutkan para pemimpin-pemimpin yang telah berhasil membuat Indonesia menjadi merdeka ini. Untuk itu, pesan saya sebelum saya akhiri, jagalah sholat 5 waktu, sering-seringlah membaca Al-Quran, hargailah pendapat orang lain, jagalah persatuan, karena dengan itu kalian bisa hidup dengan baik, kalian bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Sekali lagi, saya pesan kepada kalian, jaga persatuan dan kesatuan, agar kalian bisa hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.